video shooting roller.
berapa? Masih mending 2 rakaat daripada tengah malam Anda bangun pipis doang tidur lagi. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ngacung. Ngacung semua malaikat Tuhan. Kalau Anda sholat duha berapa rakaat? Berapa? Tahajud 2, duha 2, irit ya? Saya pengen bertanya kepada Anda, menjawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apakah Anda pernah berdoa atau sering berdoa? Pernah apa sering? Sering. Kalau Anda berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami sekeluarga umur yang panjang apa yang pendek. Ya Allah, berikan kepada kami sekeluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit. Malulah sama Allah. Kalau Allahnya orang musirawas kata Allah, enak di lu, nggak enak di gua. Tidak minta paling banyak, ibadah paling sedikit. Saya yakin bupati, wakil bupati, DPRD, semua kita panitia berharap. Mudah-mudahan ini ibadah kita kepada Allah semakin meningkat. Amin. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, untung. Jangan Anda tengok kiri kanan lihat saya seret. Sampai apa yang punya musyawarah satu. Saya semua saat ini sudah untung apa masih rugi? Untung apa rugi? Cius, katanya contoh. Waktu dulu ibu masih perawat, bapak-bapak masih berjanda, saat itu Anda belum punya apa-apa. Hidup Anda masih numpang sama orang tua. Ketika Anda belum punya apa-apa, kalau Anda sholat yang dibaca surat apaan? Kuliah. Inna digawinin punya suami, digawinin punya istri, punya anak. Titel nambah, jabatan naik, gaji gede, rumah punya, motor punya, baju punya, gudungan hitam punya, baju coklat punya, baju kuning punya, gudungan hijau miring punya. Model kuning, gudungan
di 12 bulan. Apa Allah membagi waktu di 12 bulan? Allah yang menyatakan, yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, langsung sekaligus Allah bagi waktu menjadi 12 bulan. Hadirin, Anda lihat, kita mengenal ada 2 nama tahun. Ada tahun Masehi, ada tahun Hijriah. Iya Pak, iya. Tahun Masehi
Semua musuh Samson Betawi berusaha sedemikian rupa untuk mengalahkan Samson Betawi, dicari rahasianya kemana-mana. Ternyata dengan berbagai cara tidak mempan, begitu digoda cewek, Samson Betawi kalah. Dia membuka rahasia kekuatan tubuhnya ada di bulu ketek. Makanya waktu Benyamin tidur di bawah pohon, tangannya begini, bulu keteknya dikerok sama ceweknya. Habislah kekuatan Samson Betawi. Kita kan bukan Samson Betawi. Manusia awalnya lemah, makanannya pun air susu ibunya. Usia 3 bulan, biskuit disusui. Usia 6 bulan, bubuk. Karena Bapak Bupati ngasih contoh lagi ngomong boleh minum. Cuman kalau saya mah karena nenek-nenek jangan kayak orang serakah sebotol habis sedikit-dikit. Kalau Pak Bupati minum sebotol habis banyak, kalau setengah motor ada beras. Anda lihat, bayi umur 6 bulan makan bubur, 8 bulan nasi tim, setahun mulai dikasih nasi lembek, udah segede gini semur jengkol, goreng pete, sambal dimakan. Nenek-nenek letoy lagi, bubur lagi. Gambaran manusia, makanya kata Allah dalam ayat ini, jadi manusia jangan sombong. Awalnya tidak bisa apa-apa, timbul kekuatan, kuat, hebat. Puncak kecantikan, puncak ketampanan, puncak karir, puncak kekuasaan. Jangan lupa ini dunia ada awal, ada akhir. Ketika atas dan di atas, jangan lupa sama yang di bawah. Suatu saat Anda akan turun ke bawah. Jelas? Jangan sombong bersampai paling kaya. Orang kaya pasti butuh orang miskin. Ketika orang kaya ngebangun rumah mewah, yang ngebangun rumah mewah orang kaya, orang miskin. Jangan sombong jadi orang kaya. Pejabat jangan sombong jadi pejabat. Pejabat wajib melayani rakyat. Tanpa rakyat pilih pejabat, nggak bakal jadi pejabat. Iya Pak, iya. Makanya jadi pejabat merangkul rakyat, bukan sombong sama rakyat. Tanpa rakyat Anda nggak bakal jadi pejabat. Jadilah pejabat yang amanah. Kalau kagak amanah, maju sama amanah. Mereka saya kenal beliau cuma dari gambarnya doang pada teman. Saya bilang ini orang apa anaknya Soekarno? Bukan. Apa ponakannya? Bukan. Tampaknya kalau saya lihat kalau di gambar itu kayak Soekarno dikit dari jauh dari sebelah. Kan baru ketemu orangnya. Ternyata orangnya Tuhan semua. Wah. Jadi hadirin sekalian, ini yang pertama. Jangan sombong merasa gue paling cantik. Kecantikan ada batasnya. Usia 25, 30, 35, 40, 45, 63. Dulu saya
Bapak-bapak, ibu-ibu kerja dapat gaji tiap bulan. Pengajian ada bulan. Nah, anak Anda sekolah bayaran tiap bulan. Kemudian Anda punya pembantu digaji tiap bulan. Anda punya sopir digaji tiap bulan. Kemudian Anda nyicil seragam merah dibayar 3 bulan.
Ketika beliau dalam kandungan Ibu Aminah, usia kandungan 5 bulan, ayah Abdullah meninggal dunia bukan tanpa sengaja, sengaja oleh Allah. Kenapa? Seorang ayah kalau punya anak laki-laki, niscaya ayah punya rencana. Ini anak laki-laki harus jadi insinyur, jadi pengacara, harus jadi dokter dan sebagainya. Allah punya rencana. Muhammad kecil akan dijadikan oleh Rasul yang hebat di alam dunia. Sengaja ayah Abdullah meninggalkan, dihijrahkan, lahirkan ke alam dunia. Yang menyusukan beliau membuat Ibu Aminah. Tapi Ibu Halimah Sa'diyah, Ibu Halimah yang ada di kampung Sa'diyah. Kenapa? Mekah, kota modern, kota metropolitan, tidak layak Muhammad besar di situ. Dibawa oleh Ibu Halimah atas perintah Allah di kampung Sa'diyah yang tenang, yang tentram, yang pedesaan yang luar biasa, silaturahim satu dengan yang lain sangat baik. Hanya 5 tahun dengan Ibu Halimah dihijrahkan lagi oleh Allah, dikembalikan kepada Ibu Aminah agar beliau merasakan lengkap kasih sayang serta kemudahan. Hanya setahun sejarah menyampaikan kabar kepada kita. Setelah mereka pulang ziarah di bulan ayah Abdullah, Ibu Aminah meninggalkan oleh Allah, dihijrahkan oleh Allah. Siapa yang asuh beliau? Kakeknya, kakek Abdul Muthalib, seorang gubernur Mekah yang kaya raya, yang hebat, yang adil dan bijaksana, yang dikagumi kawan maupun lawan. Kenapa? Allah punya rencana. Muhammad suatu saat akan aku jadikan pemimpin yang hebat. Biar belajar dari kakeknya bagaimana pemimpin hebat, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yang mengerti kebutuhan warganya dan juga yang dikagumi kawan maupun lawan. 3 tahun sejarah mengabarkan kepada kita. Kata Allah, Muhammad cukup belajar dengan kakeknya, dihijrahkan lagi. Kakek Abdul Muthalib meninggal dunia dengan kehendak Allah. Rasul pun diasuh oleh paman Abu Thalib yang berbalik paman Abu Thalib. Aneh sedikit. Kenapa aneh? Hadirin Anda sudah hadir. Naon muncul? Oh karena angin. Oh kalau terbuka jadinya pengen diminum. Anda lihat di sini kelihatan aneh tapi nyata. Kenapa aneh? Kakek Abdul Muthalib dalam sejarah dikatakan punya anak laki-laki doang 10 orang. Kebanyakan kaya raya dan pejabat. Tapi kenapa Muhammad yang usia 9 tahun diasuh oleh paman Abu Thalib yang hidupnya sederhana? Sengaja oleh Allah. Biar Muhammad belajar, diasuh dengan pejabat sudah, dengan orang kaya raya sudah, tinggal belajar bagaimana orang tidak punya. Kalau pemimpin pernah merasakan kesusahan hidup, dia akan lebih dekat dengan rakyat karena dia pun pernah merasakan penderitaan.
DO. Apaan? Ngaji kalau pengen pinter. Buka Yasin tahlil tafsir. Yasin tahlil hadis. Yasin tahlil tauhid. Yasin tahlil fikih. Yasin tahlil akhlak. Yasin tahlil tajwid. Yasin tahlil sejarah Islam. Itu ngaji. Aneh saya kan dari muda sampai nenek-nenek ngaji Yasin doang. Sadar hadirin, Quran ada 30 juz, 100
Ya,